Nama Christopher. Nama penjahat Evan. Oke, nama saya Justin. Oh, buat yang belum kenal, kenalin nama aku Armando. Buat yang udah kenal, nama aku tetap Armando. Ari Tufan. Nama aku Olga. Nama aku Talia. Asalnya dari mana? Katedral. Paroki Roh Kudus Katedral Denpasar. OMK Katedral Denpasar. Yoi. Yang tercatat di lingkungan seperti itu. Umur 20 something over a decade. Di umur 30 tahun. Tipu besok udah. Kan baru kurang sehari doang. OTW 29. Masih 26. Tahun ini 24 tahun. 23. 20 years old. Orang muda kumpul. Yang sebelum ini kan Google yang jawab. OMK orang muda Katolik. Jawaban macam apa itu? Orang muda yang Katolik dong. Keluarga. Walaupun nggak semua kayak keluarga. OMK itu tempat kumpulnya anak-anak muda Katolik itu aja. Orang muda kreatif. Orang muda Katolik, di mana banyak perkumpulan orang-orang beragama Katolik. OMK itu kalau menurutku wadah gitu. Jadi kayak wadah yang dipaksakan ya. Menurutku aja. Tujuan awal masuk OMK itu apa? Tujuan awal, aku nggak punya tujuan sama sekali. Tujuan awalnya biar balance saja. Maksudnya hidup kan mesti yin dan yang. Kita boleh nakal, tapi paling nggak kita ngelakuin sesuatu juga untuk melayani Tuhan gitu aja. Buat punya kakak, aku anak tunggal soalnya, jadi nggak punya kakak-kakak kan. Jadi kayak ketemu kakak-kakak yang lucu tuh kayak, wow. Nggak ada tujuan saya gabung di OMK. Saya cuma diajain. Ini saya tidak membohong. Ini tujuan awal saya masuk MK adalah cari pacar. Agak klise sih, tapi untuk pelayanan. Boleh dipanjangin jawabannya? Sekali. Pelayanan gitu. Udah panjangan. Cari teman dan cari jodoh. Jodoh yang seiman. Tapi udah dapat. Puji Tuhan dapat. Udah yakin jadi jodoh? Kenapa? Udah yakin jadi jodoh? Amin. Paksa pokoknya. Awal mulanya Kak Babe join OMK? Aku nggak menganggap diriku join ya. Kalau Awal mulanya ya itu tadi pas SMP di lingkungan itu aku dulu lingkungannya Stella Maris. Itu bikin acara retreat. Anak SMP diajak nginep dan makan-makan. Wah, senang sekali. Apalagi anak Timor. Pasti tahu di sana akan makan enak. Aku punya kakak sepupu. Kakak sepupuku itu aktif di OMK gitu. Terus waktu itu aku masih kelas 6 SD kan. Terus kayak udah pengen kali, wah kakak-kakak ini lucu-lucu kali kan. Jadi kayak masuk OMK lah, Wak. Gitu. Jadi begitu masuk SMP langsung, wah udah boleh nih ikut OMK, ikut deh. Jaga parkir. Gabung OMK pertama diajain jaga parkir. Menyenangkan jaga parkir. Saya tahu ini. Karena zaman itu saya ketuanya. Kak Berdi ngajakin buat film sih. Terus pertamanya sih dari Sikom, terus Kak Berdi bilang, kamu mau ikut buat film nggak gitu. Dari situ deh mulai kenal OMK. Awalnya jaga parkir. Yang ngajak pertama itu Kak Heri Tengko. Pertama itu diajak sama Kak Ido sama Kevin Lopolo. ya tapi emang aku dari awal emang ada tujuan OMK sih. Apapun yang terjadi sekarang itu ya menurutku ya itu sebuah perjalanan lah. Ya, tapi lama-kelamaan terus join kayak kegiatan-kegiatan yang lain, ikut kepanitiaannya, ikut buat kandang Natal, ikut tablo, yang sangat menyenangkan. Enggak, kalau kepanitiaan apa ya? Sebenarnya saya nggak berguna juga di kepanitiaan itu. Ada nggak sih kegiatan atau pengalaman yang tak terlupakan? Pengalaman yang nggak terlupakan ya. Ini harus mikir sedikit nih, lama banyak soalnya. Pertama itu dapat pacar di OMK. Yang lainnya itu kalau yang berkesan itu ketemu teman-teman, nggak nyangka bisa ketemu teman-teman karena saya kan perantauan juga ke Bali. Nggak nyangka bisa ketemu teman-teman dari daerah saya juga yang lahir besarnya di Bali. Jadi kayak oh mereka di sini dengan pemikiran mereka udah
jauh dari saya yang baru datang di Bali. Yang paling aku inget itu kakak-kakak OMK dulu tuh kayak yang bikin aku betah di OMK ya. Karena emang aku beneran jadi ngerasa punya kakak banyak banget gitu. Setiap abis kegiatan OMK kayak selalu dianterin pulang gitu loh sama kakak-kakak, seru banget kan. Aku nggak tahu yang sekarang gimana budayanya, cuman kalau OMK yang lama, dulu karena aku paling adik, jadi kayak setiap pulang dari manapun tuh aku dianterin sama kakak-kakak itu. Terus sampai mamaku tuh yang percaya banget gitu loh sama mereka, mau keluar sampai jam 1 tuh juga ya nggak apa-apa, yang penting sama anak-anak OMK gitu lah. Pengalaman apa ya? Oh, mabuk. Ya, tentunya. Karena OMK ketemu teman hidup itu sih. Sabar. Kumpul-kumpul bareng teman gitu. Yang dari wilayah-wilayah lain itu bisa kenalan, deket, terus jadi nambah teman. Itu yang buat seneng. Ya kalau aku sih yang pasti keinget sampai sekarang tentu aja di mana OMK bisa membuat aku ke Kalimantan. Ke Sanggau, Kalimantan Barat, IED pertama. Terakhir pas tablo yang nggak jadi itu sih, sedih aja sih. Apa ya? Sudut pandang untuk waktu itu aku masih lumayan cukup muda ya. Jadi sudut pandang tuh jadi kebuka bahwa Indonesia itu bukan hanya Jakarta, bukan hanya Bali atau kota-kota besar. Ya memang sih aku berangkat dari asalku tuh daerah yang cukup agak tertinggal. Tapi ternyata yang tertinggal tuh nggak cuma Indonesia Timur, bahkan ke barat atau ke utara juga banyak yang jauh lebih tertinggal. Dan OMK salah satu yang bisa membuat aku mengenalkan tempat-tempat seperti itu. Jadi lebih terbuka aja dulu pikirannya. Di sanalah untuk pertama kali memutuskan untuk jadi aktivis. Mantap. Ngurus tablo yang tidak jadi syuting. Yang aku sangat Udah dicambuk-cambuk, sayang buat cambuk, sayang dicambuk. Nggak jadi. Aku ganti ya, aku bukan pengalaman yang tak terlupakan, mungkin aku rindukan adalah saat nyepi kami OMK nginep di gereja. Main PS, seharian, masak-masak di pastoran, malam doa bersama. Menurutku itu sebuah kerinduan gitu. Ya mungkin sekarang udah nggak bisa lagi, tapi nggak apa-apa lah. Pernah nggak sih ngerasa jenuh ikut kegiatan OMK? Pernah? Jenuh ya? Sampai saat ini belum. Ada aja sih waktu kayak waktu kakak-kakak OMK itu ya udah pada pergi nih ya. Jujur Li, kayak kakak-kakak aku yang dulu udah pada pergi, terus aku jadi kayak kakak di OMK banyak yang kecil-kecil. Itu aku agak lumayan jenuh sih. Bukan jenuh karena kegiatannya, tapi jenuh karena kayak yang lucu-lucu dulu tuh kayak hilang gitu loh. Aku pribadi sih nggak pernah sih ngerasa jenuh sama OMK ya. Kalau ditanya dari dulu sampai sebelum sampai terakhir masa jabatanku jadi pengurus, aku dengan setengah hati sih ke OMK, ada kegiatan apapun, nggak pernah berkecil hati kalau ada teman yang nggak datang kegiatan Sikom atau apa gitu. Jadi ya nggak pernah jenuh sih. Gitu, jenuhnya karena nggak ada kegiatan. Kalau ada kegiatan mungkin nggak jenuh. Sebenarnya kayak lebih kayak takut kehilangan teman sih sebenarnya gitu. Takut kehilangan teman-teman di OMK gitu. Makanya walaupun jenuh tapi tetap dijalanin. Tapi nggak tahu nanti ya kalau sampai yang jenuh banget mungkin bisa aja benar-benar stop dan menghilang gitu dari OMK. Kalau kegiatan doa-doa itu saya jenuh sih. Enggak justru, karena sejauh aku pernah, maksudnya menjalani hidupku sampai sekarang, orang-orang random justru aku ketemuin di OMK. Jadi tawa atau lucu-lucu tuh orang-orang random. Itu adanya, ya kita bisa dapetin hal-hal lucu tuh adanya di OMK. Kalau aku ya, nggak tahu kalau di orang lain. Pernah nggak sih terlintas di pikiran untuk pindah atau gabung ke OMK lain, gereja lain? Nah ini menarik nih. Asik. Pernah. Pernah dong. Iya, ke Pundung. Karena teman-teman saya banyak di situ. Yang paling asik tuh OMK Katedral itu aja. Belum kalau sekarang sih. Nggak tahu nanti. Hilang lah semua deh, gara-gara ini udah hilang semua. Niat untuk gabung ke OMK lain tidak ada. Maksudnya bukan niat untuk gabung, niat untuk ngajak mereka kerjasama. Collab. Ya,
Itu sebenarnya. Kalau aku enggak sih, nggak pernah terpikir ya. Entah mungkin suasananya yang terbangun. Nggak pernah sih, nggak pernah terpikir untuk pindah paroki. Nggak pernah sama sekali kepikiran untuk nyebrang OMK atau gimana. Karena dulu ya, sebelum pandemi dan pas aku masih kayak kecil gitu, walaupun aku OMK katedral, tapi persahabatan kita sama OMK lain tuh udah kayak erat kali loh. Jadi tanpa kamu harus ikut masuk ke sana, kamu udah bisa akrab sama anak-anaknya karena banyak banget kegiatan-kegiatan yang menyatukan anak-anak OMK tuh banyak gitu. Kalau misalnya kita sendiri saja, kita cuma di lingkungan kita aja. Tapi kalau kita ngajak teman lain untuk, oke, kita mau buat kegiatan apa, itu kita bisa dapat input dari mereka tuh. Jadi bukan cuma di kita aja yang ngasih input dari teman-teman OMK paroki lain. Kalau misalnya ada rasa pengen nih, pengen banget, kira-kira mau pindah ke OMK paroki mana? Kalau kamu untuk melamar kayak. Iya, nyentana paroki boleh lah. Terus saya mau pamit di Tabernakel Katedral pindah. Mesti banget sih spill paroki. Aduh. Ini paroki mana nih? Maksudnya keuskupan mana? Bebas, mana aja boleh. Boleh luar Bali. Aku justru pengennya ke, ya sama seperti yang aku cerita di awal, aku pengen ke OMK yang dimana, ya aku nggak tahu ya, aku ngerasa kalau OMK katedral kita nih kenal pot murah masih nyicil. Kalau aku disuruh pindah, kayak aku sekarang mau ke OMK Babakan kan, ntar lagi Holy Wings buka di Canggu kan. Kiblatnya malah pada Holy Wings. Aku sih karena Chelsea Olivia di Katedral Jakarta, aku ke Katedral Jakarta ya. Kok Chelsea Olivia? Chelsea Island. Ya, jawaban saya. Jadi paroki itu adalah salah satu paroki di daerah kota FX kota itu. Ya kalau jodoh sih MBSB ya. Kalau aku justru pengennya bergabung di OMK yang istilahnya yang benar-benar ngerasain struggle-nya jadi OMK dan di daerah yang minoritas. Kayak lebih enak aja gitu. Tidak kemana-mana. Katedral Denpasar. Harus ada. Tidak ada. Tidak. Cinta mati. Aku sih pengen ke paroki FX aja ya. Jadi kalau pengen nonton bioskop langsung nyebrang aja. Apa sih harapannya buat OMK ke depannya? Harapan ke depannya, Apa nih? Ini ngomong katedral aja apa seluruh OMK di Bali nih? Boleh yang lokal dan keseluruhan juga boleh. Kalau- Nasional juga bisa. Harapanku sih untuk OMK yang belum gabung ya. Kalian tuh OMK. Jangan ragu untuk mencoba pertama kali. kalau bisa jangan mengkotak-kotakan lah. Bergaul sama semuanya lah. Jangan kotak-kotakan yang kita udah, apa istilahnya tuh, minoritas gitu loh. Jangan dikotak-kotakan lagi, ya. Temenan sama semuanya lah. Mau dari suku mana ya terserah, yang penting kalau di OMK, jangan cuma di OMK sih. Di luar gereja juga, di luar OMK juga. Sama siapa aja harus berteman, apalagi kita di Bali kan nggak harus hidup menggereja, kita juga harus hidup berbanjar. Buat kalian OMK di luar sana, jangan pernah nyerah ataupun jangan pernah berhenti untuk berkegiatan walaupun kalian jenuh. Karena percaya deh, pasti ada sesuatu yang baru bisa kalian dapetin di OMK. Nah, semoga bisa intinya tetap membimbing teman-teman yang lainnya untuk semakin berkembang, untuk aktif dalam kegiatan-kegiatan yang ada di gereja. Kita terus berkarya, terus kreatif, dan pastinya harus terus kompak. Sama lagi satu ya, jadi 100% Katolik, 100% Indonesia. Asik, pemuda Katolik, bet loh. Kebanyakan orang-orang kan ragu ya, gabung atau enggak. Coba dulu sekali, kalau nyaman gabung terus, kalau nggak nyaman ya udah cari tempat lain. Ya, OMK kan kadang retorikanya banyak sekali ya. Jadi kita tetap stay gitu di dalamnya untuk paling nggak gini. Semoga, ini kan semoga ya, ketika kamu memutuskan untuk pergi, ada yang kamu pelajari di luar, ketika kamu kembali, implementasikan di OMK. Semoga banyak adik-adik atau teman-teman yang seumuran saya yang masih di luar lingkungan gereja, luar lingkungan OMK, tapi maksudnya terdaftar lingkungan ya, yang mau bergabung tanpa harus ada mikir di OMK ini kita dapat apa, di OMK ini kita harus buat apa. Itu harapan saya. Kalau ini untuk katedral ya. Kalau untuk di luar katedral,
jangan mengkotak-kotakan. Itu saja. Mantap.